Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul motivasi agama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Kusnul Nur Azizah. Yang kedua, Mbak Fiana Nahrin Mahmudah. Yang ketiga, Mbak Lutfia Nur Hasanah. Dan yang terakhir, Mbak Milda. Langsung saja saya akan menyampaikan materi saya, yakni pengertian motivasi beragama. Motivasi berasal dari kata motion yang artinya gerakan atau sesuatu yang bergerak. Dalam perbuatan manusia, motivasi disebut juga dengan perbuatan atau tingkah laku. Dalam psikologi, motif diartikan juga sebagai rangsangan, dorongan atau pembangkit tenaga untuk terwujudnya tingkah laku. Motivasi penting bagi manusia sebagai pendorong, penggairah, dan penyemangat dalam mengambil keputusan dalam suatu tujuan tertentu. Nah, Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan pokok yang disebut dengan motivasi. Maslow menggambarkan 5 kebutuhan tersebut dalam sebuah piramida, terbagi menjadi 5 tingkatan, yakni biasa disebut dengan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan terendah sampai yang tertinggi. Dari yang terendah yakni kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam suatu perusahaan misalnya adalah upah. Nah, apabila upah sudah terpenuhi, maka kebutuhan yang selanjutnya yakni kebutuhan aman dari ancaman dari luar. Contohnya yakni aman dari diskriminasi teman atau kelompok. Nah, apabila kita sudah kebutuhan aman tercukupi, maka kebutuhan yang selanjutnya yakni kebutuhan kasih sayang atau sosial. Dalam perusahaan, jika kita sudah upah terpenuhi, tidak ada ancaman, maka yang ketiga yakni adanya hubungan kasih sayang baik dengan lingkungan sekitar. Nah, jika kebutuhan yang ketiga ini sudah terpenuhi, maka selanjutnya yakni kebutuhan penghargaan. Apabila kita melakukan suatu prestasi, kita tentu butuh diapresiasi agar kita lebih semangat lagi. Nah, jika penghargaan sudah terpenuhi, maka kebutuhan yang selanjutnya yang paling tertinggi yakni aktualisasi diri. Ini adalah tingkatan tertinggi karena seseorang akan melakukan sesuatu karena ambisinya, bukan karena lingkungan sekitar, bukan karena apapun. Namun memang melakukannya karena senang, karena demi dirinya sendiri. Kemudian agama adalah norma yang mengatur hubungan manusia dengan yang lain atau merupakan sebuah kepercayaan kepada Sang Pencipta serta ajaran dan kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya. Jadi seperti yang kita ketahui, agama adalah suatu kepercayaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita menjalankan segala kewajiban dan menjauhi larangan-larangannya. Motivasi dalam beragama contohnya adalah kita memikirkan Sang Penciptanya dan pencinta alam semesta, dorongan untuk menyembahnya, melakukan segala kewajiban, dan meminta pertolongan apabila kita ditimpa musibah. Kemudian agama juga berperan sebagai motivasi pendorong individu dalam melakukan aktivitas. Namun ada juga yang mengatakan motivasi beragama adalah dorongan kita untuk memilih suatu agama tertentu yang kita yakini untuk kita peluk.
Jadi, motivasi beragama adalah usaha yang ada dalam diri manusia yang mendorongnya untuk berbuat suatu tindakan keagamaan dengan tujuan tertentu atau usaha yang menyebabkan seseorang beragama. Jadi, motivasi beragama itu mendorong kita melakukan suatu hal yang berbau agama. Nah, dalam hal pengaruh agama ini, kehidupan individu akan mendapatkan kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindungi, dan puas. Perasaan positif ini menjadi pendorong untuk berbuat. Menurut Nico Syukur, manusia termotivasi untuk beragama atau melakukan tindak keagamaan dalam 4 hal. Yang pertama, yakni didorong oleh keinginan untuk mengatasi frustasi dalam kehidupan. Yang baik, frustasi karena bencana alam, frustasi karena sosial, frustasi karena moral, dan frustasi karena kematian. Yang kedua, yakni didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Yang ketiga, didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu atau intelek ingin tahu manusia. Yang terakhir, yakni didorong oleh keinginan menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Nah, demikian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Viana Nahrin Mahmudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viana Nahrin Mahmudah, absen 8, akan menjelaskan subbab yang kedua, yaitu macam-macam motivasi. Pendapat dari psikologi agama, motivasi beragama merupakan bagian dari motivasi lain seperti motivasi akan rasa aman, motivasi dicintai, dan motivasi pernyataan diri dan sejenisnya. Menurut Diester, macam-macam motivasi beragama ada 4, yaitu motivasi untuk mengatasi rasa frustasi. Fuad memandang agama merupakan jawaban manusia terhadap frustasi yang dialaminya dalam berbagai bidang kehidupan. Frustasi dapat meningkatkan aktivitas-aktivitas keagamaan pada seseorang. Banyak juga frustasi yang menyebabkan seseorang jauh dari agama. Namun, tidak semua orang akan menjauh dari agama. Ada juga yang lebih giat beragama ketika frustasi. Yang kedua, motivasi agama sebagai sarana untuk kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Agama dipandang sebagai alat pengaman sosial mengundang bahaya. Pertama, penggabungan nilai-nilai agama dan moral membuat agama kehilangan substansinya masing-masing. Padahal agama berlalu universal, sedangkan moral berlaku lokal. Yang kedua, agama dipakai sebagai sarana untuk menjamin lancarnya kehidupan sosial moral. Agama dapat disalahgunakan penguasa untuk mempertahankan penguasaannya. Jadi secara fungsional dapat diakui bahwa agama dapat menjaga tatanan moral. Agama merupakan kebutuhan alami manusia meskipun tanpa alasan sosial. Agama juga menjadi dukungan sosial yang disetujui oleh banyak ahli psikologi agama. Nah, yang ketiga yaitu motivasi untuk memuaskan intelek yang ingin tahu. Ahli psikologi agama berpendapat bahwa motivasi beragama untuk memuaskan intelektualnya mengemukakan alasan sebagai berikut. Yang pertama, agama dapat menyajikan pengetahuan rahasia yang menyelamatkan, sebagaimana aliran gnosis adalah sebuah aliran keagamaan yang memasuki alam dunia Yunani Romawi pada abad pertama Tarikh Masehi. Aliran ini membebaskan para penganutnya dan kejasmaniannya yang dianggap menghambat dan menyiksa manusia serta menghantarkan kepada keabadiannya. Dan yang kedua, menyajikan moral, maka agama dapat memuaskan intelek manusia yang ingin tahu apa dan bagaimana yang akan dilakukannya dalam hidupnya agar mencapai tujuan hidup. Yang ketiga, agama menyajikan pengetahuan tentang arah tujuan hidupnya. Secara psikologis, manusia membutuhkan keterarahan hidup. Nah, yang terakhir, motivasi mendapatkan rasa aman.
Semua manusia mempunyai rasa takut yang menyebabkan mereka tidak aman. Ketakutan dapat dibagi menjadi dua, yaitu ketakutan berobjek seperti manusia takut kepada binatang, manusia, dan lain-lain, dan ketakutan yang tidak berobjek seperti manusia mempunyai rasa cemas, gelisah, gundah, dan lain-lain. Psikologi agama memandang ketakutan tanpa objek dapat mendorong seseorang memilih agama sebagai tempat berlindung, sebagaimana halnya dengan frustasi. Para ahli psikologi agama menyatakan agama merupakan pengungsian bagi manusia yang ketakutan. Nah, ketakutan seseorang dapat diambil dari dua sikap untuk mengetahui ketakutannya. Yang pertama, mencari perlindungan pada kondisi ini orang mencarinya dalam ajaran agama. Dan yang kedua, berusaha menekankan rasa takut dengan melakukan kompensasi, sublimasi, dan sejenisnya. Contoh dari kompensasi yaitu seperti bersenang-senang, melakukan rekreasi, dan kegiatan yang lainnya. Nah, kalau contoh sublimasi dapat memindahkan ketakutan kepada kegiatan seperti melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang positif. Dan dapat disimpulkan keempat motivasi beragama di atas memang belum seluruhnya menjawab pertanyaan apa sebenarnya motivasi manusia beragama. Namun, perdebatan psikologi sebagai ilmu empiris, persoalan beragama menjadi bagian rahmat dan hidayah Allah tidak bisa dikaji oleh psikologi. Pendapat lain tentang motivasi beragama ada dua, yaitu motivasi naluriah dan motivasi kognitif. Motivasi naluriah adalah motivasi yang muncul dari suatu kekurangan atau ketidakseimbangan dan fisiologis. Contoh motivasi ini yaitu motivasi lapar, haus, terus motivasi tidur dan istirahat, motivasi bernafas, motif menjaga keturunan yang dibagi menjadi dua, yaitu motif seksual dan motif keibuan. Nah, yang kedua, motif kognitif. Motif ini tidak berkaitan dengan dasar-dasar biologis dalam diri manusia. Ia adalah kebutuhan yang dipelajari manusia dari lingkungan dan sosial masyarakatnya. Tujuan dari motif kognitif ini untuk menjaga diri dan mengembangkan kemampuannya dengan memuaskan keseimbangan dan terrealisasikan keseimbangan kejiwaannya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nur Hasanah, absen 9, kelas PAI 5G. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu motivasi beragama dalam Islam. Motivasi beragama dalam Islam adalah dorongan spiritual jiwa manusia untuk lebih meyakini atau mendalami agama mereka. Agama di sini berperan sebagai motivasi bagi manusia untuk menjalankan aktivitas atau kegiatannya dengan latar belakang agama mereka yang suci. Dengan adanya hal ini akan memberikan sebuah pengaruh dalam kehidupan manusia yang menjalankannya. Di samping fitrah agama yang telah telah dianugerahkan oleh Allah kepada manusia sejak lahir, ada hal-hal yang harus mendorong manusia untuk taat kepada Allah, yaitu diantaranya yang pertama mengharapkan cinta Allah. Dengan mengharapkan cinta Allah, sudah pasti keinginan kita semua akan tercapai, semua akan terkabulkan jika Allah menghendaki, jika kita juga mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya.
Dan yang kedua yaitu melepaskan diri dari rasa putus asa atas pertolongan Allah. Misalnya kita tertimpa musibah, janganlah langsung berputus asa, minta ampunlah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan yang berlipat ganda, mengembalikan yang lebih baik daripada yang sebelumnya, dan Allah juga akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan manusia yang dialaminya. Kemudian yang ketiga yaitu mengharapkan kehidupan yang bahagia di akhirat. Mengharapkan kehidupan yang bahagia di akhirat itu dengan kita selalu beribadah, dengan selalu kita mentaati perintah, taat dan memiliki iman yang kuat serta menjauhi larangannya. Pastinya kita juga bahagia di akhirat, dan pastinya kita juga akan bahagia di dunia juga. Kemudian yang keempat yaitu membina hubungan manusia. Di dalam agama Islam dianjurkan bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Orang-orang yang beriman selalu menjadi orang yang mendatangkan keuntungan bagi orang yang di sekitarnya. Rasulullah SAW menjelaskan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sudah diwajibkan atau dianjurkan bagi kita semuanya umat muslim untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Misalkan tetangga kita memerlukan bantuan kita, ya kita bantu, itu masih secara fisik atau ilmu kita. Dengan menjaga hubungan tersebut, dengan menjaga hubungan antar sesama manusia, maka kita juga akan mendapatkan umpan balik yang sesuai dengan apa yang kita lakukan terhadap lingkungan sekitar. Jadi lakukanlah suatu hal yang baik, pasti Allah akan mengembalikannya pada kita sesuai dengan apa yang kita bantu pada mereka yang membutuhkan. Kemudian motivasi beragama menurut psikologi Islami itu ada 4, yaitu yang pertama motivasi beragama karena didorong oleh keinginan mendapatkan surga dan menyelamatkan diri dari azab neraka. Cara menyelamatkan diri dari azab neraka yaitu banyak sekali dengan menjalankan perintah, menjalankan ibadahnya, menjauhi larangannya, pasti kita akan selamat dari panasnya api neraka. Kemudian yang kedua yaitu motivasi beragama didorong oleh keinginan untuk beribadah dan mendekatkan diri pada Allah. Dan mendekatkan diri, pastinya hidup kita akan damai dan tenang di dunia, baik di dunia dan di akhirat. Kemudian motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah dalam hidupnya. Ridho itu lebih tinggi dan lebih mahal dari setiap nikmat. Nabi sendiri dalam berdoa mendahulukan permohonan atas ridha Allah daripada permohonan untuk mendapatkan surga. Jadi sesuatu hal apapun itu kita harus didasari oleh keridhaan dari Allah terlebih dahulu, kemudian keridhaan dari Allah terlebih dahulu, kemudian yang terakhir yaitu motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan hidup akan dapat dicapai dengan selalu berpegang teguh pada ajaran agama Islam, dengan selalu menunaikan perintah Allah, menjauhi larangannya, selalu beribadah, selalu berbuat hal baik kepada seluruh makhluk dengan hati yang
penuh dengan keikhlasan, kesungguhan, keridhoan, pasti hidup kita akan menjadi damai, tenang, dan juga dilimpahkan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Sekian, terima kasih. Apabila saya dalam menjelaskan materi kali ini ada banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang upaya meningkatkan motivasi beragama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat kita melakukan sebuah ibadah, seringkali rasa kemalasan itu datang tiba-tiba ya teman-teman. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah upaya-upaya. Yang pertama, kita harus lebih meningkatkan rasa cinta dan juga taat kita kepada Allah. Karena jika kita melakukan sebuah ibadah karena atas dasar keterpaksaan, hal tersebut itu akan membuat diri kita kesulitan melakukan ibadah yang mana ibadahnya itu konsisten, itu akan sulit ya. Jadi kita harus menanamkan rasa cinta dulu kepada Allah. Nah, yang selanjutnya kita harus menghindari lingkungan yang membawa pengaruh-pengaruh negatif ya, karena takutnya jika kita berlama-lama bertempat pada lingkungan yang membawa pengaruh negatif tadi, kita juga akan ikut-ikutan gitu ya, terjerumus. Oleh karena itu, hal yang paling tepat di sini harus segera pergi, harus segera meninggalkan lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya peran dari orang tua di sini dalam meningkatkan motivasi beragama pada anak juga sangat penting. Orang tua yang memiliki naluri bertanggung jawab dan juga mengasihi, melindungi anak. Dalam meningkatkan motivasi beragama pada anak, orang tua di sini harus memberikan sebuah pembiasaan yang baik. Pembiasaan dalam hal beribadah seperti setelah sholat maghrib. Nah, ini keluarga secara bersama-sama, orang tua dan anak harus mengaji bersama. Nanti kan anak kalau sudah dewasa akan terbiasa dengan pembiasaan-pembiasaan sejak kecil. Dan juga seorang orang tua ini juga harus memberikan sebuah contoh yang baik kepada anaknya. Bagaimana dia melakukan sebuah ibadah seperti itu. Nanti anaknya ini akan mengikuti orang tuanya. Orang tua berupaya untuk meningkatkan motivasi beragama anak. Maka di sini orang tua juga harus memberikan sebuah nasihat ya yang baik kepada anaknya, mengajak agar anak itu rajin dalam beribadah. Nah, bukan hanya itu saja, tapi juga peran guru sangat penting di sini saat di sekolah terutama. Jadi di sini guru harus memberikan sebuah penghargaan atau memberikan sebuah reward kepada peserta didik yang mana peserta didiknya itu rajin atau giat dalam melakukan ibadah ya yang ada di sekolah. Dengan hal itu maka teman-temannya juga akan ikut termotivasi. Begitupun dengan dia yang diberikan rewardnya, dia akan lebih antusias lagi dan giat lagi dalam melakukan ibadah. Nah, untuk selanjutnya seorang guru juga harus memberikan sebuah hukuman. Hukuman yang diberikan guru diusahakan itu yang berfaedah. Maksudnya itu yang membawa manfaat bagi anak, yang bisa membangkitkan motivasi beragama pada anak. Caranya bagaimana? Ya, caranya anak tersebut itu disuruh untuk menghafal surat dalam Al-Quran. Nah, itu kan lebih berfaedah, lebih ada sisi positifnya daripada disuruh untuk berlari-lari mengelilingi lapangan. Menurut saya itu ya kurang ada dampaknya gitu kepada anak. Nah, untuk selanjutnya seorang guru itu harus mampu menjadi seorang contoh teladan bagi anaknya dan juga melakukan pembiasaan. Jadi di sini peserta didik itu dibiasakan melakukan apa? Misalnya contoh melakukan sholat duha yang ada di sekolah. Nanti kan
kalau sudah lulus nanti seorang peserta didik tersebut itu bisa mampu atau bisa melaksanakan sholat duha. Jadi karena adanya terbiasaan yang dididik saat di sekolah tadi, seperti itu. Nah, dalam motivasi sendiri pun fungsinya sama dengan niat, seperti dikemukakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Amirul Mukminin radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa min kanat hijratuhu lidanya yusibuha imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Artinya sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diharapkan atau wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya menuju apa yang ia inginkan. Jadi ya teman-teman, oleh karena itu penting di sini bahwa kita lebih semangat dalam melakukan sebuah ibadah, maka kita harus memperbaiki dulu niat kita. Niat kita harus benar-benar kita kuatkan ya, kita luruskan supaya diri kita itu lebih termotivasi, lebih giat lagi dalam melakukan sebuah ibadah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.